Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naksyadenta Afkarin dari Prodi Manajemen semester 2, kelas A3, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di video ini saya akan membahas materi tentang customer atau pelanggan. Yang pertama, pengertian pelanggan. Pelanggan adalah seseorang, kelompok tertentu, instansi, lembaga, atau organisasi yang membeli, menggunakan, mengkonsumsi, dan menerima produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Menurut para ahli, pelanggan juga diartikan sebagai orang yang membeli dan menggunakan produk. Selanjutnya, tujuan utama pemasar adalah untuk menarik pembeli dan mendorongnya untuk kembali membeli barang yang sama hingga akhirnya menjadi pelanggan yang setia. Yang kedua, pelanggan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Pelanggan internal dapat berupa agen, lembaga, atau organisasi yang mendistribusikan produk barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Contoh pelanggan internal adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengelola atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Yang kedua, ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan secara langsung untuk dikonsumsi diri sendiri. Pelanggan eksternal juga bisa disebut sebagai pelanggan akhir. Contohnya seperti ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulan. Yang ketiga, pelanggan perantara. Pelanggan perantara dapat berupa individu atau kelompok tertentu. Pelanggan perantara juga tidak mengkonsumsi dan menggunakan produk untuk diri sendiri. Hanya saja pelanggan perantara tidak dari lingkup perusahaan, melainkan individu atau kelompok tertentu yang mendistribusikan produk perusahaan. Contoh pelanggan perantara yaitu seorang reseller, pedagang, dan agen sembako. Yang ketiga ada karakteristik pelanggan. Yang pertama, pelanggan baru. Pelanggan baru ini biasanya sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai produk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan potensial. Pelanggan potensial ini biasanya akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap produk melalui berbagai pertanyaan. Kemudian ada pelanggan impulsif. Seorang pelanggan impulsif biasanya ditandai dengan sikap spontan dalam membeli suatu produk. Bahkan, pelanggan impulsif tidak membutuhkan hal persuasif untuk meyakinkan mereka. Kemudahan dalam menjangkau suatu produk menjadi faktor utama bagi para pelanggan impulsif. Kemudian ada pelanggan hemat. Seorang pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai produk yang sedang diskon, cashback, atau promo lainnya. Biasanya pelanggan hemat akan membeli produk saat promo sedang berlangsung, kecuali jika mereka benar-benar membutuhkan produk tersebut. Kemudian ada pelanggan setia. Pelanggan setia ini setelah menemukan produk yang tepat, biasanya enggan berpindah ke produk yang lain. Tidak hanya itu, pelanggan setia juga akan merekomendasikan produk yang digunakannya ke orang-orang terdekat tanpa diminta. Kemudian, pelanggan yang berkembang. Pelanggan yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pelanggan setia, tetapi tidak hanya merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta. Pelanggan ini juga bisa berkembang menjadi pelanggan perantara. Selain karakteristik pelanggan, hal yang tidak kalah penting untuk bisa memahami perilaku pelanggan adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. Setiap pelanggan tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Mereka tentu dengan senang hati menerima informasi yang dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. Mengetahui penilaian pelanggan juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Kita bisa mengetahui persepsi pelanggan terhadap produk melalui sebuah survei. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan feedback yang berguna sebagai bahan evaluasi. Dengan mengetahui informasi tersebut, para pemasar bisa segera memperbaiki kekurangan dari produk yang ditawarkan. Selain produk, kita juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk menelaah kembali dan menyesuaikan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Apakah sudah sesuai? Apakah pelanggan puas dengan kualitas produk saat ini? Demikian video mengenai customer atau pelanggan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.